Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Mari kita doakan dulu kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk semua saudara-saudara kita yang telah mengambil bagian bersolawat kepada channel dakwah ini. Semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga. Begitu juga untuk semua peor-peor tercintaku, yang senior, yang junior, yang laki, yang perempuan, yang mbak, yang emas, yang bapak, yang ibu, yang ada di ujung timur sampai ke ujung barat, karena banyak, nggak bisa aku sebutkan satu persatu ya. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian. Oke, aku akan kasih introduction dulu bahwa sekarang sedang terjadi terjadi apa? Gonjang-ganjing inilah ya, ketika dunia informasi itu terbuka dan bebas, orang bisa saja melakukan apa saja yang dia mau, dia unggah, dia publish ya. Apakah yang mempublish itu sebetulnya mengerti duduk permasalahannya, itu juga belum tentu. Maka dari itu ya, aku berkali-kali wanti-wanti, nonton video, baca berita, apa saja. Ini sekarang menjadi tidak bisa kalian anggap itu benar semua, tidak bisa itu bagus semua, tidak bisa itu putih semua. Di sana bercampur antara hitam putih, benar salah, bagus buruk, lurus bengkok. Artinya ya seperti diperintahkan oleh agama kita, tabayun atau check and recheck itu ya. Itu diperlukan gitu ya. Sekarang dunia informasi sudah seperti itu, kita mau ngapain? Nggak bisa kita lawan. Aku sepertinya contoh. Bagaimana aku akan melawan videoku yang banyak diunduh, dipotong, diedit. Menurut mereka mau, terus mereka expose seperti itu. Gimana? Nggak bisa. Seharusnya penontonnya yang cerdas mencari sumber aslinya itu seperti apa sih, bener nggak? Tapi kan penonton sekarang nggak seperti itu. Karena tidak berkerangka pikir akademis. Apalagi kalau sudah comparative religion, dan apologetnya ini apologet yang ya bukan apologet lah ya, baru belajar perbandingan agama. Jadi apapun informasi itu yang bisa dia gunakan amunisi untuk menyerang di luar agamanya, itu dia jadikan amunisi ya. Ini kan jadi bahaya. Makanya berkali-kali aku ajak, ayo kita berkerangka berpikir akademis ya. Dan kalian harus hati-hati menseleksi informasi apa saja yang masuk, karena belum tentu benar. Nah, kemarin ya kita sudah bahas wayang ya. Ada berapa seri kemarin ya? Ada 3 atau 4 seri, lupa aku ya, tentang wayang. Ya si doi kita bilang aja lagi slip tongue ya, apa namanya? Keselio lidah, anggap sajalah begitu, dan dia secara gentleman. Jadi dalam Islam itu meminta maaf itu bagus, dan memberi maaf juga bagus. Jadi tidak hina orang minta maaf itu ya. Terlepas dalam akidah yang dia pahami atau iktikad yang dia pahami, itu tetap memposisikan wayang itu seperti yang dia pernah katakan, itu urusan dia lah ya. Tetapi kan kita harus ingat, kita itu tidak boleh menghakimi hati. Itu urusan dia, hati dia, kita tidak boleh hakimi hati. Tetapi dohir yang bisa kita lihat, dia sudah minta maaf, ya sudah kita maafkan. Toh dia saudara kita, ya. Kembali aku ingatkan, tego loroning ning ora tego patine gitu ya. Makanya aku nggak setuju kalau kasus itu ada yang membawanya ke ranah hukum, ya. Kemarin kan itu aku baca berita ada yang sudah melapornya ke Bareskrim atau kemana gitu. Nggak di sana tempatnya. Ini pertarungan akademis. Dan itu harusnya jangan, nggak boleh. Nanti orang nggak berani bicara. Pertarungan seperti ini, seperti di daerahku dulu, tentang adanya orang
yang sholat dua bahasa, jadi sholat Al-Fatihah dibaca, terjemahannya dibaca begitu. Itu dulu aku mengendorse itu jangan diselesaikan di hukum. Maksudnya hukum publik gitu ya. Tapi diselesaikan secara akademis kalau kita ya ada majelis tarji, ada basul matsail di situ. Karena kalau hukum-hukum publik nanti yang berbicara bahasa kekuasaan dan benar akhirnya beliau ditahan selama 2 tahun saat itu. Padahal beliau amalu binatnya bagus supaya orang itu paham ketika sholat ya, sehingga apa yang ada dalam baca dalam sholat itu diaktualisasikan dalam kehidupannya. Kan bagus itu. Kalaupun metodologinya salah dengan sholat dua bahasa, ya mari kita diskusikan dan dia sebetulnya siap dan sangat siap, aku tahu. Tapi akhirnya yang bermain bahasa kekuasaan dibawa ke ranah hukum publik kena 2 tahun. Nah, untuk kasus ini jangan. Seandainya aku punya kekuasaan, aku bilang jangan. Lebih baik kita selesaikan ya dalam bingkai akademik ya. Kita ada Muhammadiyah, ada NU, bawa ke sana. Ada majelis tarji, ada basul masail. Bawa di sana tempatnya supaya itu lebih berbobot, lebih mengedukasi kita sebagai umat Islam. Begitu, bukan dibawa ke hukum publik. Nanti hukum publik juga kalau mau menghakimi bagaimana? Dia kan perlu saksi ahli juga. Bolak-balik begitu. Jadi jangan gampang-gampang terus dibawa ke hukum publik. Enggak begitu. Terlepas siapapun dia ya. Ya, dia tetap aja saudara kita, si doi ini ya. Kita sesama saudara ketika sudah minta maaf, dohirnya ya sudah. Sahabat Ali itu kan begitu. Begitu orang perang mau ditebas, yang mau ditebas ini si kafir ini bersahadat. Ya sudah, gimana lagi? Kita tidak bisa menjohiri, menghakimi hatinya. Itu urusan dia. Tapi secara dohir dia sudah bersahadat. Ya sudah. Ya, seperti lagi aku sampaikan ya. Tapi kan aku ini kelas proletar sandal jepit, orang-orang jalanan yang tidak punya kekuatan secara publik ya. Kalau aku larang itu, aku stop. Jangan dibawa ke ranah hukum publik, dilaporkan ke kepolisian sebagai penghinaan atau apa. Enggak ke sana ranahnya. Tapi dibawa ke penyelesaian dengan metodologi Islam, yaitu ada basul masail, ada majelis tarjih di sana lebih dan itu lebih positif, lebih mendidik gitu loh. Karena itu akan bisa merubah pemahaman dia. Karena orang dihukum, PKI itu dihukum di Pulau Buru selama 20 tahun. Keluar ya otaknya tetap PKI loh. Karena yang dipenjara kan fisiknya, tapi pemikirannya belum. Lah pemikiran itu bisa kita rubah lewat education gitu. Ya. Nah, kan kita enggak tahu ya. Ya, kita enggak tahu, tapi yang sedang apa terjadi di saudara kita di Wadas atau Badas itu, di daerah Wadas ya. Tapi setelah wayang ini rame, kita lupa untuk mendoakan ya saudara-saudara kita yang di Wadas ya. Kan kita jujur saja, setelah isu ini Wadas rame, tiba-tiba tenggelam dia ada isu wayang, sehingga kita lupa mendoakan saudara kita di Wadas ya, Wadas. Makanya sekarang ayo kita doakan, jangan sampai kita lupakan ya. Kita doakan semoga di Wadas itu rakyatnya juga baik, pemerintahnya juga baik. Insya Allah ya, kalau baik ketemu baik itu pasti input dan outputnya juga itu akan berimbang ya. Yang baik akan menghasilkan yang baik. Tapi kalau salah satunya tidak baik, ya bagaimanapun nanti ya tidak baik, karena ada dua yang sedang katakanlah berposisi diametral. Maka ya pemerintahannya baik, rakyatnya baik, insya Allah nanti baik. Salah satunya ada yang tidak baik, hasilnya ya tidak baik, gitu loh. Ya, jadi untuk bisa baik, kedua-duanya harus baik. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang di Wadas sana ya tidak ada lagi rasa ketakutan, tidak ada lagi merasa dipaksa, diintimidasi ataupun gimana ya. Dan semoga apakah intimidasi itu ada atau tidak, kita juga kacau ini karena informasi serba simpang siur ya. Maka benar itu ayo kita doakan semoga Wadas menjadi damai gitu. Jadi yang salah ya salah, yang benar ya benar gitu loh ya. Dan ingat jangan ada kebohongan. Anda berbohong, Anda mati akan dimintai pertanggungjawab. Baik pemerintah maupun rakyat itu sama posisinya. Jangan ada yang bohong di antara keduanya.
Mari kita bangun negeri ini dengan kejujuran, dengan sebuah keinginan supaya negeri kita itu gemah ripaloh jenawi karto tentrem totor harjo. Ya, kita adalah bersaudara. Oke, nah tadi pagi itu aku setelah ba'da subuh itu ya, ada lagi berita si doi dikerjai lagi. Ya, si doi dikerjai lagi. Ya, si doi dikerjai lagi begini. Pendakwa bla bla bla, Nabi tetap menggauli istrinya meski sedang haid. Waduh. Dan aku lihat komen di bawahnya itu serem-serem banget itu. Ya, itu serem-serem banget. Nah, aku akan menjadikan itu trigger untuk kajian kita. Tapi aku tidak masuk ke dalam ranah sebetulnya apa yang disampaikan si doi, enggak. Dan aku juga tidak mengecek berita itu benar atau enggak. Enggak. Ya. Jadi ini lepas, ini cara pandangku ya. Cara pandangku. Nanti apakah itu si doi begini begitu, itu di luar dari konteks kita ya. Dan hati-hati aku bilang, sekarang ini era informasi seperti itu, tabayun dulu, cross check dulu. Jangan-jangan ini apa berita online yang memberitakannya juga enggak tahu permasalahannya. Karena ini masalah fikih, gitu ya. Ini masalah fikih. Dan aku tidak perlu untuk mengkrocek sana apa yang dikatakan si doi, dan aku tidak perlu mengkrocek sebetulnya bagaimana kualitas pemberitaan berita online itu, tidak. Karena aku itu hanya menggunakan sebuah trigger untuk aku memberikan pandanganku ya tentang istri yang haid. Maka aku kasih judul ngobrol atau apa mampir ngombe kita kali ini, yaitu ya tentang Gus Beti tentang berinteraksi ketika istri haid. Ya, itu bagaimana? Nah, ini cara pandangku akan aku sampaikan ke kalian. Ya. Sebentar. Aku minum dulu. Karena enggak puasa. Ingat ya, tabayun. Jadi kalau salah ya memang salah, kalau benar memang benar, itu harus tahu. Ojo ke susu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kraito, ambilin tisu Bapak Le. Ambilin tisu. Oke, kalian kan tahu kan sebetulnya kan warna dasar dari channel ini adalah comparative religion, tapi kan tidak terus bisa dikatakan dia tidak mengkaji Islam. Tidak begitu. Ya, kita mengkaji apa saja yang bisa kita kaji. Bukan hanya terus murni comparative religion juga. Comparative religion itu sebagai basic ya, tapi yang lainnya juga boleh kita bahas ya. Maka dari itu jangan kaget ketika aku selalu merujuk Yahudi, Nasrani, Islam. Yahudi, Nasrani, Islam, jangan kaget. Nah, sekarang aku akan jelaskan kepada kamu ya tentang bagaimana ketatnya hukum Yahudi tentang wanita haid. Ya. Jadi Yahudi itu wanita itu benar-benar ketat sekali. Dan aku bilang kita itu tidak perlu merasa berat untuk mengakui. Kita harus akui bahwa fikihnya Islam itu jauh lebih ringan dibanding fikih Yahudi. Fikih Yahudi itu berat loh. Dari makanan aja itu berat. Mereka yang lele itu tidak mau. Kalau kita kan masih boleh. Karena hukum itu sudah terabrogasi. Kan begitu kan? Allah telah meringankan. Jadi kalau kita lihat, dan aku akan mengajak kalian berkata jujur, kita harus mengakui bahwa fikih-fikih ya, fikih-fikih dalam Yahudi itu jauh lebih ribet, lebih ruwet, lebih berat dibanding fikih-fikih dalam Islam. Dan alhamdulillah Allah telah memberikan sebuah keringanan, perubahan yang meringankan. Ya, jadi Anda bayangkan ketika Anda hidup di zaman Yahudi bersama Kanjeng Nabi Musa, bagaimana sulitnya hidup itu. Ya, oke. Nah, sekarang ini kita terkait fikih wanita yang haid, ya, menurut Yahudi, ya. Kitab Imamat, ya. Dimulai Imamat, nanti buka kitab Bibelmu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Imamat 15:19.
apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena padanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Coba. Jadi nggak boleh kena orangnya, nggak boleh. Misalkan istriku haid gitu, aku senggolan aja nggak boleh. Begitu hebatnya, begitu ketatnya hukum Yahudi, ya, karena akan menjadi cemar nanti. Ya, oke. Berikutnya yang ke-20, segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar, maksudnya haid, kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Coba. Berarti kan orang yang haid itu harus menjaga dirinya, karena apa yang dia sentuh menjadi najis. Dia tidur di kasur, kasurnya jadi najis. Ya. Berat. Sekarang yang 21. Setiap orang yang kena pada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Coba. Ya. Yang 22. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Ya, 22 tadi ya. 23. Juga pada waktu ia kena pada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Coba. Kalau tadi bersentuhan dengan perempuan yang haid, istri haid, kita ikut najis. Ini dirinci lagi. Kita bersentuhan dengan barang yang sudah disentuh oleh istri kita yang haid, kita ikut najis. Disuruh mandi itu. Ya. Coba. Yang 25. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah, haid maksudnya, yang bukan pada waktu cemar kainnya, ya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya. Seperti yang disampaikan tadi maksudnya ya. Yang 26, ini tetap di Imamat 15 ya. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, sebab barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Ya, itu hukum-hukum Yahudi begitu ketat. Ya. Berikutnya, setiap orang yang kena pada barang-barang itu menjadi najis dan ia harus mencuci. Aduh, kita kena barang yang disentuh najis. Ya. Ya, tetapi udah 7. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ya, itu kalian bisa baca di Imamat 15 mulai ayat 19 sampai ke bawah. Itu ini masih panjang, tapi aku akan menggambarkan bagaimana ketatnya peraturan Yahudi tentang wanita itu ketat. Tentang keperawanan, tentang haid, tentang hubungan nanti bagaimana suami dengan istrinya, itu ketat banget. Tentang haid sudah aku sampaikan seperti itu. Ya, itu ketat. Oke, sekarang kamu tahu bagaimana ketatnya peraturan fikih ya, fikih Yahudi. Oke, sekarang kita masuk ke konteks Islam, ya. Seperti aku bilang, ya, ini cara pandangku, Gus Beti berinteraksi ketika istri haid, ya. Aku katakan berinteraksi karena aku sulit memilih diksi yang itu supaya tidak disalahpahami. Karena semua keruwetan ini karena kita salah memahami diksi, akhirnya terminologinya jadi meleset, tidak kena. Masalahnya di sana saja sebetulnya sih. Ya. Oke. Ini coba. Aku harus sampaikan, bahasa fikih itu bahasa yang tidak bisa ditelan mentah-mentah loh. Ada sebuah hadis itu begini. Kita itu tidak boleh sembarangan menuduh orang berzina sebelum kita tahu sebagaimana masuknya timba ke dalam sumur. Coba gimana itu? Apakah ketika ada orang berzina kita harus nongkrong di depannya sehingga kita bisa menjadi saksi? Coba. Kan berat. Nah, ini bahasa-bahasa metafora ini gimana maksudnya? Seperti timba masuk ke dalam sumur.
Sementara kan kita bisa tahu ada laki, ada perempuan masuk ke kamar, yang ngapain lagi? Gitu loh. Tapi hadisnya kan mengatakan seperti timba masuk ke dalam sumur, itu gimana? Coba. Kan harus hati-hati. Maka keruwetan ya, kesalahpahaman yang ada ini ketika kita salah memahami terjemahan-terjemahan dari hadis itu. Ya, apakah itu yang dimaksud dengan berhubungan suami istri? Apakah itu yang disebut dengan menyetubuhi? Apakah itu yang disebut dengan menggauli? Apakah yang disebut dengan mencumbui? Masalahnya di sini, apakah kita anggap semua ini ada dalam satu makna yang sama atau berbeda? Hati-hati, ya. Oke, aku sampaikan teori fikihnya begini. Kalau aku bilang teori fikih, berarti itu ya teori hukum fikih, ya. Ini teori dasarnya, ya. Berhubungan suami istri, ya, atau menyetubuhi atau menggauli ketika haid atau nifas, tapi konteks kita sekarang haid, ya. Sebetulnya hampir sama dengan nifas, tapi yang kita bicarakan haid, ya. Maka hubungan suami istri itu dilarang dan termasuk dosa besar. Ini dulu. Kerangka berpikirnya ini dipahami dulu, ya. Kerangka berpikirnya dipahami dulu, ya. Itu dosa besar, tidak boleh, dilarang. Ya. Oke. Terus kita lihat apa aja yang tidak boleh bagi perempuan-perempuan atau wanita-wanita haid. Pertama, sholat, puasa. Seperti tadi aku bilang, berhubungan suami istri kalau dia sudah berkeluarga, ya. Ini ada yang lebih ketat lagi nih, menyentuh dan membaca Al-Qur'an, berdiam diri di masjid, tawaf. Nah, itu tidak boleh. Ya. Oke. Kerangka berpikir dasarnya ketika istri haid tidak boleh berhubungan badan, ya, tidak boleh bersetubuh, tidak boleh menggauli. Yang kedua, hal-hal yang dilarang oleh wanita-wanita haid, ya, salat, puasa, hubungan suami istri kalau dia berkeluarga, menyentuh, membaca Al-Qur'an, berdiam diri di masjid serta tawaf. Oke. Di situ, ya. Nah, sekarang kita berbicara dalilnya di mana? Karena setiap argumen itu harus dibangun atas dalil ketika kita berbicara fikih. Dan dalil itu ada dua, nakli dan akli. Ya, kalau kita menggunakan dalil akli, akal, itu nanti debatable-nya tinggi. Karena setiap orang punya pendapat masing-masing. Lebih enak kalau kita menggunakan dalil nakli, nas. Meskipun itu tidak menutup debatable-nya juga ada, tapi relatif lebih bisa mengerucut ketemu daripada yang akli, ya. Oke, sekarang kita cari dalil naklinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu buka, ya. Dalilnya aku kasih dua-dua saja, ya. Kamu buka di Al-Qur'an, ya, Quran surat Al-Baqarah. Ini bagus ini, surat 2 ayatnya 222. Ya, 222. Ini aku terjemahkan, ya. Langsung aku tafsirkan, ya, supaya kita tidak kehilangan waktu, ya. Supaya tidak bolak-balik. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke artinya, ya. Dan mereka menanyakan kepadamu, maksudnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tentang haid, ya, tentang haid, ya. Kul huwa ajang, ya. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor, ajang. Kalau haid itu kan mahid, ya. Katakanlah itu sesuatu yang kotor, ya, yang kotor. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak bisa diterjemahkan hanya kotor saja, tentang diksi ajang tuh, ya. Ada yang mengatakan itu kotor, ada yang mengatakan itu gangguan, haid itu gangguan, haid itu kotor, ya. Nanti kotor juga itu terpisah lagi, ada yang mengatakan haid itu kotoran, haid itu kotor,
Karena beda, kalau kotoran itu berarti dia bendanya, nonnya. Kalau kotoran, tapi kalau kotor itu karakter dia, sifatnya, ya. Tapi itu tidak jadi masalah, ya. Apakah dia kotoran, terus ada lagi gangguan, ada lagi ketidaknyamanan, sakit gitu, boleh, monggo, silahkan ya. Itu berasal dari diksi azang itu ya, silahkan mau ambil yang mana. Oke. Aku ulangi, dan mereka menanyakan kepadamu, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, tentang haid ya, tentang mahid itu ya. Katakan itu ada sesuatu yang di sini kotor ya. Kotor ya. Nanti mau pakai yang apa terserah, aku sudah sampaikan tadi ya. Karena itu jauhilah. Nah, jauhi di sini jauhi apa? Jauhi untuk tidak dicampuri atau tidak datangi, itu loh. Kalau Yahudi tidak, dia lebih ketat sekali. Kita bersentuhan aja itu najis, maka dia harus pindah tempat tersendiri. Paham ya? Nah, di sini jauhi itu tidak physically seperti itu. Jauhi itu maksudnya jauhi dari untuk tidak mencampuri. Ngerti dong ya, masa aku harus jelaskan apa itu mencampuri ya. Ya. Jauhi untuk tidak didatangi ya. Campuri, datangi, terserah pilih yang mana. Jadi kita disuruh menjauhi. Menjauhi istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati. Dekati untuk apa? Dekati untuk dicampuri, dekati untuk didatangi, itu tidak boleh. Ya. Jadi jauhi dan jangan dekati. Ini bahasanya satu rangkaian ya. Jauhi dan jangan dekati ya. Kedua-duanya jauhi dan jangan dekati untuk apa? Untuk tidak dicampuri atau tidak didatangi ya. Mereka ya, jadi gini, dan jangan kau dekati, campuri atau datangi mereka sebelum mereka suci. Ya. Oke. Apabila mereka telah suci, nah, campurilah, datangilah, ya, itu fatuhuna ya. Datangilah, campurilah, monggo. Mereka sesuai dengan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat, menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Tuh, dalil pertama bahwa kita tidak boleh bersetubuh dengan istri kita yang sedang haid. Ya, oke. Sekarang dalil kedua, hadis dari Ibnu Majah. Dalilnya adalah barang siapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita duburnya, maka ia telah kufur terhadap yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Lihat, sampai sebegitunya sanksinya. Dia kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti dia sudah jatuhnya kufur. Tidak boleh ya menyetubuhi wanita yang sedang haid ya, tidak boleh. Tidak boleh. Aku ulangi. Dalilnya adalah barang siapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tekstualnya ya. Ini hadis Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya, jadi clear ya teori hukum fikih yang sudah aku sampaikan. Haram, tidak boleh bersetubuh, menggauli, apalagi diksinya itu bersetubuh, menggauli, berhubungan suami istri ketika istri sedang haid. Oke, pahami ya. Oke, problematikanya timbul. Ya, problematikanya timbul di sini. Yang ini biasanya dikatakan hadis pakai sarung, gitu ya. Ya,
Hadis pakai sarung ya. Begini, hadis ini pertama ya, aku kasih dua aja hadisnya ya, karena banyak hadis tentang ini banyak. Pertama ini dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Hadisnya singkat ya. Apa kata Bunda Aisyah? Apabila aku sedang haid ya, Rasulullah menyuruhku untuk memakaikan kain sarung, lalu beliau mempergauliku. Nah ini, yang masalahnya itu terjemahan mempergauliku itu benar atau enggak? Ya, ini masalahnya. Kembali ke terjemahan. Ya, masalahnya itu di sini. Oke. Ini hadis yang kedua sudah bagus ini terjemahannya ya. Di antara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang mengalami haid, ya. Namun Rasulullah ingin bercumbu dengannya. Lantas beliau memerintahkannya untuk memakai sarung agar menutup tempat keluarnya darah haid, ya, darah haid, ya. Darah haid. Kemudian beliau tetap mencumbuinya di atas sarung ya. Aisyah berkata, ya, adakah di antara kalian yang bisa menahan hasratnya, ya, menahan hasratnya untuk tidak berjima. Jadi bersetubuh itu berjima. Ini sudah benar terjemahannya, mencumbui, bukan mempergauli. Ini masalahnya terjemahannya ini. Yang bikin ribet. Kita tidak bisa, meskipun hadis tentang ini juga kita harus hati-hati ya. Karena aku kan sudah bilang, hadis itu dia kalau bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan nakli ya sudah buang aja lah. Seperti hadis ini aku tolak ini. Hati-hati ya. Ini Abu Daud ini aku tolak ini ya. Dari Ibunda Aisyah ini. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang diberitahukan Rasulullah. Beliau masuk dan langsung menuju tempat sholat beliau. Beliau tidak beranjak sampai kantuk menyerang kedua mataku dan hawa dingin menyiksa beliau. Kemudian beliau berkata, mendekatlah kepadaku, singkaplah kedua pahamu. Lalu aku menyingkapkan kedua pahaku. Kemudian Rasulullah meletakkan pipi dan dada beliau di kedua pahaku, lalu aku melingkarkan tubuhku di atas beliau sampai beliau merasa hangat dan tertidur. Aku nggak percaya sama hadis ini. Nggak percaya apa? Masa pipi didekatkan ke paha sedang haid kan mambu itu kan bau itu. Jadi hati-hati. Aku kalau hadis ini aku tolak. Hadis kok. Logika aku sulit menerima. Perempuan sedang haid itu kotoran itu bau mampu, terus Rasulullah akan mendekatkan ke paha, kan mendekatkan bagian yang mengeluarkan bau itu. Jadi hadis-hadis gini ini nggak nalar gitu loh ya, nggak nalar. Oke. Jadi intinya seperti aku sampaikan tadi ya, harus kita bedakan antara apa tadi itu mencumbu ya, itu beda dengan mencumbu dengan berhubungan suami istri atau mempergauli, beda ya. Oke, sebentar aku akan bacakan hadis tentang tidak harus dipisahkan ini ya. Nanti kita baru masuk ke kesimpulannya. Begini. Rabi'ah bin Abu Rahman meriwayatkan bahwa ketika Aisyah sedang berbaring dalam satu kain bersama Rasulullah, tiba-tiba dia melompat dan cepat. Rasulullah pun berkata kepadanya, ada apa denganmu? Jangan-jangan kamu haid? Aisyah pun menjawab, maksudnya Bunda Aisyah, iya gitu. Lalu Rasulullah bersabda, suyudi alaiki izaraki suma udi ila majdi ika, yang artinya begini, kencangkanlah kain sarungmu lalu kembalilah ke tempat tidurmu.
Artinya boleh tidur bareng. Nah, ini kan juga kan hati-hati, makanya hati. Dia boleh tidur sama Kanjeng Nabi ya. Tidur seperti apa? Maksudnya ya tidur-tidur. Kalau hukum Yahudi kan tidak. Aku sudah bacakan tadi. Jangankan tidur bareng. Nyenggol saja kita ikut najis. Kalau di Islam sudah tidak. Jadi ketika istri kita haid, boleh kita tidur satu kamar, satu ranjang dengan istri kita. Ya, hadis ini menjelaskan. Nanti ada lewat riwayat lain ya. Ini, jadi aku ambil dua-dua ya. Ini dari Ibnu Majah. Ketika begitu dengan Aisyah Rasulullah lainnya, yakni maksudnya istri yang lainnya yaitu Ummu Habibah, juga menceritakan pengalamannya ketika Muawiyah bin Abu Sufyan bertanya kepada Ummu Habibah. Apa jawab Ummu Habibah? Ya, ketika ditanya begini, apa yang kamu perbuat bersama Rasulullah ketika sedang haid? Dia menjawab, begitu haid, seorang dari kami segera mengencangkan kain sarungnya sampai pertengahan kedua paha, lalu berbaring bersama Rasulullah. Jadi boleh tidur satu tempat tidur, boleh. Bersenggolan juga tidak ada masalah. Ya. Jadi tidak seketat Yahudi tadi, karena Allah telah memberi keringanan hukum. Kalau Yahudi tadi kan tidak boleh. Ya. Orang kita jangankan nyenggol orangnya, nyenggol barangnya sudah disenggol aja, harus kita sucikan diri kita ya, ketatnya seperti itu. Oke, sebelum ke kesimpulan nanti aku akan jelaskan begini ya. Ini masalahnya di terjemahan saja ya. Jadi kalian hati-hati, termasuk baca berita itu. Kasihan si doi nanti. Meskipun aku belum tahu si doi itu sebetulnya apa yang dia bilang. Jangan-jangan kita ini korban dari suatu kesalahpahaman orang lain ya. Orang lain yang salah paham tentang diksi, jadi kita yang tidak ngecek jadi ikut menjadi bagian di dalamnya. Jangan ya, harus kita melakukan tabayun. Jadi begini, ini aku dapat informasi dari Ustadz ya. Begini, jadi ini baru dikaji tanggal Kamis 13 Januari 22. Graito? Sini le, Graito, sini le, keluar sebentar deh. Ini dia lagi daring ini. Bapak mau gini kan, tolong lihatkan nampak nggak? Ini Kamis 13 Januari, sudah? Ya, jadi ini ya aku nggak, nanti aku bilang kebetulan, ada yang bilang semua itu nggak ada yang kebetulan bilangnya. Ini dikaji, kebetulan dikaji 13 Januari 22. Jadi masih baru ya, masih baru. Tapi ya nanti ada yang protes, nggak ada yang kebetulan, gue semua itu sudah diatur gitu. Nah ini aku bagikan, ini dikirim oleh Ustadz idolaku ini ya. Dia membagikannya begini. Kita telah cek kitab Sahih Muslim bab 7, hadis nomor 177. Aku ulangi, Sahih Muslim bab 7, hadis nomor 177, mengenai menggauli istri yang sedang haid di atas sarung ya. Jadi masalahnya seperti yang aku bilang tadi. Makanya kita alhamdulillah ketika kita masih mempunyai original teks. Kita bisa merujuk ke original teksnya. Kalau kita hanya pegang terjemahan aja, babak belur kita. Dia bilang, "Oh itu menggauli, oh itu mencumbui." Mana yang benar? Padahal menggauli mencumbui itu beda. ya. Oke, sekarang aku bacakan ya. Penerjemah kita Indonesia nih menerjemahkan kata, perhatikan, suma yubasiruha, yang berarti kemudian beliau menggaulinya. Ya. Kemudian beliau, maksudnya Kanjeng Nabi, menggaulinya. Nya itu ya istrinya yang haid. Itu ya. Ya. Oke, sekarang kita kupas satu-satu ya. Pada saat belajar dan membahas kitab hadis Sahih Muslim ini sebulan yang lalu tepatnya, Kamis 13 Januari 2022 ya. Berarti 2022. Baru belum lama ya, belum lama. Sekarang baru 21 ya. Saya tanyakan, maksudnya Ustadz yang mengasih aku data ini ya, kepada Ustadz juga. Jadi
Ini sama-sama ustadz ini ya. Bayangkan, sama-sama ustadz masih mau sama-sama ngaji. Lah kalau kita ustadz bukan apa-apa bukan nggak mau ngaji itu apa mau jadi maling apa? Gitu ya. Kita bercontoh kepada mereka, sama-sama ustadz masih mau ngaji. Kok kita yang masih muda-muda nggak mau ngaji apa mau jadi maling gitu ya. Semangatnya harus kita ambil ya. Penjelasannya begini, dijelaskan oleh ustadz di tempat ustadz kita itu ngaji begini. Suma yubasiruha itu dijawabnya maknanya adalah kemudian beliau mencumbunya. Itu yang benar. Bukan beliau menggaulinya. Jadi beda mencumbu dan menggauli itu beda. Kalau menggauli itu seperti yang aku bilang tadi, seperti masuknya timbo, bahasa Jawa timba ke dalam sumur. Itu kamu terjemahkan sendirilah, masa harus aku jelaskan begitu? Bagaimana timba masuk ke dalam sumur? Nah, itu baru yang nggak boleh. Itu menggauli. Itu apalagi yang menggauli? Apalagi tadi itu? Menggauli, menyetubuhi, berhubungan suami istri, ya itu bila timba itu laksana timba itu masuk ke dalam sumur itu. Ya, itu yang tidak boleh, yang dilarang Al-Qur'an dan yang dilarang hadis yang aku bacakan. Ya. Oke. Terusnya aku ulangi lagi ya. Beliau menjawab, maknanya adalah kemudian beliau mencumbunya. Ya. Jadi bukan kemudian beliau menggaulinya. Ya terjemahan yang ada beliau menggaulinya. Itu yang jadi masalah. Maka apakah doi itu salah menjelaskan sehingga dikutip oleh berita online, atau berita online-nya juga nggak ngerti karena ini masalah pelik ya. Itu kan jelas kalau di berita online-nya itu judulnya pakai kata menggauli dia. Ya. Pakai kata menggauli. Ya. Pakai kata menggauli. Graito. Sini. Ini berita online-nya ya. Ini berita, dulu sebentar. Supaya clear ya, supaya kita tahu di mana duduk permasalahannya, supaya kita tahu ya. Sebentar, sulit sekali sih. Kita hilang waktu untuk kesini ya. Nggak, aku nggak mau itu. Nggak. Dia pakai diksi menggauli masalahnya. Ya. Nampak kok itu menggauli, nampak. Oh, tangan Bapak kurang ke atas. Nah, itu ya. Jadi si media massa juga memakai diksi menggauli. Ya kalau menggauli bermasalah kok. Tapi ya gimana lagi? Karena terjemahan hadis yang ada juga seperti itu ya. Terjemahannya itu yang bermasalah. Nah, aku nggak tahu si doi ini menjelaskannya pakai diksi menggauli atau mencumbui. Semoga kajian kita kali ini bisa memberikan pencerahannya. Jadi nggak usah ngamuk-ngamuk, nggak usah Terus karena aku baca itu di kolom komentarnya si doi dihajar habis-habisan itu. Meskipun ada yang bela ya. Ya jangan begitu ya. Bisa jadi dia benar salah ya, tapi kan caranya tidak begitu. Aja ngomong baik-baik. Seperti aku bilang kemarin, kan ada itu yang nyuruh aku istighfar, lalu gue tanya, lalu istighfar belum gitu. Kalau lu nggak terima, ketemukan gue sama si doi. Kita diskusi di mana? Apa judulnya? Judulnya adalah bagaimana kita mendudukkan agama dan budaya gitu. Gitu aja. Nggak usah kan gitu. Nah, seperti ini kita sudah kaji dalam ngambil ngombe ini ya. Jadi permasalahannya adalah kesimpulannya, pertama, kita harus pandai memilah diksi ya. Berhubungan suami istri, menyetubuhi, menggauli, mencumbui. Itu gimana kita memposisikannya? Ya. Maka kita tahu berhubungan suami istri, menyetubuhi,
menggauli itu adalah seperti yang aku gunakan, laksana timba masuk ke dalam sumur. Ya, masa harus aku jelaskan? Ngerti kan? Oke. Yang kedua, mencumbui itu tidak laksana timba masuk ke dalam sumur. Jadi beda. Jadi antara mencumbui dan menggauli itu beda. Antara mencumbui dengan menyetubuhi itu beda. Antara berhubungan suami istri dengan mencumbui juga beda. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagi suami ketika istri sedang haid tetap diperbolehkan bercumbu, namun tetap dilarang bersetubuh. Itu kajian kita kali ini dalam rubrik Mampir Ngombe. Semoga bermanfaat dan tolong bantu ini share sebanyak mungkin. Semoga itu juga menjadi amal soleh bagi kalian semuanya ya. Jangan diunduh, linknya share ya. Semoga itu juga sebagai langkah kamu ambil bagian dalam dakwah, karena ngeri kali si doi ini dihabisinya ya. Meskipun aku seperti tadi aku tidak dalam kerangka mana yang benar mana yang salah, aku tidak tahu. Aku hanya menggunakan tajuk itu sebagai trigger saja untuk aku bahas ini. Pendapatku seperti itu. Aku juga belum tahu pendapat si doi seperti apa. Terus bagaimana tentang kualitas media masnya, aku tidak tahu, karena aku bilang tadi, aku hanya menggunakan berita itu sebagai trigger dan aku akan membahasnya secara tersendiri. Dan inilah seperti yang apa telah aku sampaikan, pendapatku berdasarkan dalil-dalil yang tadi, bagaimana interaksi suami terhadap istri yang sedang haid. Ya, dan seperti aku bilang tadi, tolong dibantu sebarkan ini supaya itu menimbulkan pencerahan, karena kasihan ya. Belum lagi nanti orang yang nggak tahu masalah itu menjadi amunisi untuk menyerang Islam gitu loh. Oh ini Islam begini, Islam begitu, ini boleh asal gitu. Karena mereka nggak tahu, maka tugas kita menyampaikan berita supaya mereka tahu. Kalau sudah disampaikan mereka tidak mau tahu, ya orang nggak mau tahu nggak usah dipaksa untuk tahu, biarin saja. Tapi setidaknya tugasmu sampaikanlah walau satu ayat sudah kamu lakukan. Ya, kasihan si doi dihajar gitu ya. Kita tidak tahu ada apa ini ya. Tapi yang jangan lupa ya, jangan sampai kita akan menjadi wayang atau menjadi dalang. Apakah kita mau menjadi domba-domba yang kata sang legend kita Raja Dangdut ya, adu domba, mengadu domba. Ya, ini kita serba suasana seperti ini, maka kita harus bijak ya. Kita hadapi semuanya dengan bingkai akademik, itu lebih asik. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ya hal begitu sampai dijelaskan oleh Kanjeng Nabi? Iyalah, ini agama Islam, ini agama yang menjelaskan sejelas-jelasnya. Karena Kanjeng Nabi itu prototipe. Dia akan menjadi contoh bagi umatnya. Maka dia harus memberikan contoh bagaimana ketika istri haid itu loh. Maka dalam hal yang sekecil-kecil pun, orang kita mau tidur aja diatur, mau bercermin aja diatur, masuk kamar mandi aja diatur kok. Dalam hal yang sekecil-sekecil itu pun diatur. Nah, itu dalam rangka memberikan contoh. Karena beliau ada sebagai sosok prototipe yang itu nanti akan dimasteri oleh umatnya, begitu ya. Oke, supaya ini clear juga, supaya kadang kok sampai begitu amat ya. Ya harus begitu supaya clear gitu loh ya. Oke, itu dari aku. Maaf kalau ada salah kata ya, salah ucap karena buru-buru atau karena slip lidah. Atau kalian punya fikih yang berbeda dengan aku, silahkan, tidak ada masalah ya. Anda cocok ambil, tidak cocok tinggalkan, gitu aja ya. Tetapi untuk Anda yang cocok, tolong bantu sebarkan link ini. Semoga kasihan doi kita itu ya. Semoga ya ini wujud kita. Bukan maksudnya sih kita tidak bela mana-mana, karena kita juga nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi setidaknya kita memberikan sebuah alternatif pemahaman seperti ini loh, gitu. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sukses selalu.